Halo semua, selamat datang di channel Chillin Time dengan gua Farel. Saatnya kita bersantai. Di video kali ini, gua akan menceritakan apa aja yang terjadi di manga One Piece chapter 1141 yang sudah rilis secara global. Penasaran gimana isinya? Yuk kita bahas. Sebelum memulai video, gua mau mengingatkan bahwa video ini sudah dipastikan mengandung spoiler berat. Dan untuk kalian semua yang masih stay di video ini, gua anggap sudah siap untuk terkena spoiler. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Let's go! Sebelum memasuki cerita, kita diberikan lanjutan dari cover manga volume 27. Chapter ini memiliki judul Older Woman atau wanita yang lebih tua. Kita diperlihatkan Ulti yang saat ini tengah ditahan oleh Wushu dan anak buahnya. Dan terlihat Wushu yang sedang melukai anak buah dari Ulti, dan di sini Ulti juga diperlihatkan sedang menangis sekaligus kesal dengan apa yang dilakukan oleh Wushu. Memasuki panel pertama, kita diperlihatkan Nami dan Road yang saat ini telah keluar dari kastil dan menuju kembali ke pesta yang sedang berlangsung. Nami di sini mengeluh dengan mengatakan bahwa ia sudah capek mengelilingi kastil yang sangat besar ini, tapi hasilnya nihil. Ia berharap bisa mendapatkan sebuah berlian raksasa atau emas raksasa. Tapi ternyata kastil itu malah kosong. Yang ada malah Luffy dan Zoro yang selalu membicarakan tentang membebaskan Loki. Road yang mendengar Nami mengeluh dan menyinggung tentang Loki pun mengingatkan Nami untuk berbicara dengan suara yang lebih pelan. Karena nama Loki adalah hal yang tabu di Elbaf. Dan terlihat juga dua penjaga yang tengah beristirahat dengan kondisi babak belur. Berpindah ke lokasi Franky dan Ripley yang saat ini mereka sedang melakukan tur pohon harta Adam. Franky mengatakan bahwa ia memang sudah mengetahui mengenai pohon Adam. Tapi setelah Franky melihat pohon Adam secara langsung, rasanya sangat luar biasa. Ripley menjelaskan bahwa tiap cabang dari pohon memiliki kisahnya sendiri-sendiri. Kita diperlihatkan gambaran terdapat beberapa perumahan atau desa di setiap cabang pohon. Lalu Franky bertanya mengenai salah satu cabang pohon Adam yang terlihat terpotong dan rusak. Ripley menceritakan bahwa dulu di bagian cabang itu juga terdapat desa. Namun suatu hari desa tersebut tersambar petir dan mengakibatkan kebakaran di cabang itu. Dikarenakan saat itu pohonnya sudah terlalu kering dan tua, jadi mustahil bagi warga Elbaf untuk memadamkannya. Sehingga seluruh cabang pohon itu dipotong supaya apinya tidak menyebar ke desa lain. Franky yang mendengar itu pun terkejut dan mengatakan bahwa bahkan pohon Adam pun tidak dapat melawan waktu. Dan Ripley menanggapinya dengan menjawab bahwa kelemahan terbesar dari Elbaf adalah api dan petir. Kita berpindah lokasi lagi di pesta makan di desa bagian barat. Terlihat Usopp yang saat ini tengah dalam kondisi mabuk. Dan terlihat Nami yang akhirnya sudah sampai kembali ke desa. Usopp menanyakan kepada Nami dari manakah dirinya dari tadi. Dan Usopp juga mengatakan bahwa ia juga tidak melihat Luffy ataupun Zoro sedari tadi. Nami di sini berusaha menutup-nutupi apa yang sedang Luffy dan Zoro lakukan. Nami menjawab, mungkin saja mereka masih menjelajah tempat lain. Lalu Usopp memperkenalkan Nami sebagai navigator jenius dari krunya kepada Jarul. Dan Jarul mengatakan bahwa ia sejujurnya menyukai wanita yang lebih tua. Mendengar itu, Usopp yang saat ini dalam kondisi mabuk langsung mentoel pedang yang tertancap di kepala Jarul. Usopp juga mengatakan bahwa mustahil bagi Jarul dapat menemukan seseorang yang lebih tua dari dirinya. Karena Jarul adalah orang tertua di dunia ini. Orang-orang yang melihat kelakuan Usopp pun terkejut. Usopp langsung ditangkap oleh Dory, dan Dory mengatakan pada Usopp untuk menjauhkan tangannya dari pedang yang menancap di kepala tetua Jarul. Namun Usopp yang kondisinya sedang mabuk malah menyuruh Dory diam dan lanjut berbicara dengan mengatakan apa tidak ada yang mau mencoba untuk mencabut Excalibur di kepalanya itu. Nami, Brook, dan juga Jinbei yang melihat Usopp hanya dapat tersenyum karena mereka bertiga tahu bahwa berada di Elbaf adalah impian besar Usopp.
Di sisi lain, terlihat juga Sanji yang mengatakan bahwa ada yang janggal. Sanji menanyakan di manakah Gerd-chan berada. Setelah itu, kita langsung diajak berpindah ke lokasi Gerd berada. Gerd saat ini tengah mengecek kondisi dari kedua penjaga yang mengalami luka parah sebelumnya. Salah satu dari mereka mengalami luka tusuk dan Gerd mengatakan tidak mungkin bahwa manusia bisa memberikan luka sefatal itu. Gerd meminta Road untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka semua. Road mencoba untuk menutup-nutupi apa yang sebenarnya terjadi. Road mengatakan bahwa ia tadi hanya sedang melakukan penelitian dan mencari referensi untuk memperbarui kastil blok miliknya. Dan saat ia sampai di kastil, ia melihat pintu tersebut telah terbelah dan para penjaganya. Belum selesai berbicara, Gerd langsung memotong dengan mengatakan bahwa Road terlihat mencurigakan, dikarenakan ia terlihat sangat berkeringat. Akhirnya, Gerd mengatakan bahwa ia akan menanyai kedua penjaga langsung. Selain itu, Gerd juga mengatakan bahwa ia juga akan memberitahukan tetua Jarul terkait hal ini. Road berusaha menahan Gerd dengan mengatakan bahwa nanti pestanya bisa kacau. Jadi, kau tidak boleh mengatakannya pada tetua Jarul dan yang lain. Saat Road sedang berpikir panjang tentang apa yang harus ia lakukan, di belakangnya terlihat Gerd yang memukul Road dengan sangat kencang. Dengan kesal, Gerd memaksa Road untuk bercerita yang sebenarnya. Dan kita berpindah lagi, kali ini di tanah kematian tempat Loki berada. Terlihat Luffy dan Zoro yang sudah berada di depan Loki, dan Luffy yang melihat Loki terluka sangat parah pun menanyakan kondisi Loki saat ini. Dan Zoro yang pertama kali melihat sosok Loki pun terkejut bahwa terdapat raksasa dengan tubuh sebesar ini. Zoro juga melarang Luffy untuk memberikan kunci itu kepada Loki, karena Zoro merasakan ada yang aneh dengan Loki. Akhirnya terjadi perdebatan antara Zoro dan Luffy. Luffy ingin membebaskan Loki karena saat ini Loki tengah sekarat, jadi mereka harus membantunya. Sedangkan Zoro di sini mengatakan bahwa kita tidak berutang apapun kepada Loki. Zoro juga belum pernah berbicara sekalipun dengannya, dan kita tidak boleh menyepelekan reputasi buruknya di negeri ini. Zoro juga mengatakan hal yang sangat menarik, bahwa orang ini atau Loki memiliki badan yang sangat besar sama seperti Ors. Zoro secara tiba-tiba langsung menendang Loki. Loki yang kesakitan setelah mendapatkan tendangan dari Zoro pun langsung berteriak dengan sangat kencang. Teriakannya pun sampai terdengar di seluruh hutan. Zoro juga mengatakan bahwa sepertinya luka pendarahan ini memang asli, dan Loki sedang tidak berpura-pura. Loki yang melihat ke arah Zoro dengan murka mengatakan, "Apa-apaan kau, dasar sialan." Tapi setelah mengatakan itu, Loki pun langsung terkapar lagi. Luffy mengira bahwa Loki telah mati, dan Zoro dengan sinis menjawab, "Jika Loki mati, maka itu memang takdirnya." Setelah itu pun akhirnya Zoro setuju untuk melepaskan Loki. Namun Zoro mengatakan bahwa kita jangan melepas semua borgolnya dulu. Sisakan satu borgol laut di kakinya, sehingga mereka dapat menginterogasinya saat ia sudah siuman. Luffy dengan semangat mengatakan bahwa mereka harus memanggil Chopper untuk mengobati luka Loki. Namun Zoro mengatakan bahwa lokasi perpustakaan terlalu jauh dari sini. Zoro yakin di desa tempat pesta berlangsung pasti terdapat dokter. Di panel selanjutnya, terlihat Zoro yang saat ini tengah berusaha membuka borgol Loki satu persatu. Sembari ia mengatakan bahwa jika orang-orang di desa mengetahui mereka berdua telah melepaskan Loki, sudah pasti warga desa akan mengusir mereka semua. Dan dengan santai, Luffy malah menjawab, kalau memang begitu jadinya, ya apa boleh buat. Dan juga kita harus memberikan Loki daging, bukan? Karena orang seperti dia pasti akan cepat pulih kalau makan daging. Terlihat Luffy yang tidak peduli jika setelah ini mereka harus di-kick dari Elbaf. Dan yang diprioritaskan Luffy saat ini hanyalah ia ingin membuka borgol Loki. Zoro sempat berkata bahwa jika mencari daging untuk disantap, Luffy bisa mengambil daging dari hewan-hewan itu. Luffy yang mendengar itu pun kesal dengan Zoro dan mengatakan bahwa mereka semua adalah teman-temannya, dan semua yang jadi teman Luffy tidak boleh dimakan. Ini kocak banget sih asli.
Obrolan yang nggak penting tapi ngakak banget kalau dibaca gitu. Dan di panel kecil, Luffy melihat sesuatu yang terbang dan terlihat sedang menuju ke arah mereka. Dan ternyata itu adalah kelompok dari Hairudin, Road, dan kawan-kawan. Bahkan ada Sanji nyempil di antara mereka semua. Mereka semua terlihat terbang menggunakan kapal yang mana mereka memanfaatkan awan pulau untuk menuju ke Pulau Kematian. Namun awan pulau ternyata tidak dapat bertahan di tanah kematian. Dan saat ini mereka akan terjatuh dari ketinggian. Mereka sangat terburu-buru karena mereka tidak ingin Luffy dan Zoro melepaskan Loki. Kita juga diperlihatkan Hairudin yang meminta maaf kepada seluruh krunya karena keputusan salah yang ia buat. Dan mereka semua pasrah menerima takdir jika harus mati. Namun Luffy di sini dengan sangat cepat menggunakan kemampuan buah iblisnya untuk menyelamatkan mereka semua. Alhasil, mereka semua tidak jadi mati dan bisa selamat dari maut. Tidak lama dari kejadian itu, Hairudin memohon kepada Luffy untuk tidak melepaskan borgol milik Loki. Karena jika Loki terbebas, maka Elbaf akan kembali menjadi neraka. Mereka mengetahui rencana Luffy dan Zoro melepaskan Loki dari Road. Hairudin memaksa Road untuk membuka mulut mengenai apa yang terjadi. Hairudin mengatakan bahwa Loki adalah seorang penipu yang licik, kejam, dan jahat yang tak dapat dimaafkan. Hairudin terus yapping dengan mengatakan bahwa Loki adalah seseorang penjahat yang rela mengkhianati rekan-rekannya tanpa pikir panjang. Namun kita di sini bisa melihat gimana wajah Luffy saat mendengar itu semua. Kocak banget memang. Zoro pun akhirnya berbicara bahwa sepertinya sudah terlambat. Dan saat mendengar itu, Hairudin langsung menoleh ke belakang dan ternyata di panel terakhir ini kita diperlihatkan Loki yang sudah berdiri tegak dengan borgol di tangan dan badannya yang sudah terlepas. Kecuali satu borgol yakni di kakinya. Ini panel gila banget sih. Kita bisa melihat dan membandingkan perbedaan ukuran dari Luffy dan Loki yang benar-benar beda jauh. Selain itu, kita juga diperlihatkan kru dari Hairudin yang terkejut melihat Loki telah bangun. Dan Luffy juga terkejut karena padahal baru beberapa saat lalu Loki masih pingsan. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan Loki yang mengambil senjata Ragnir miliknya. Dan Hairudin yang berteriak untuk menghentikan Loki. Benar-benar chapter yang gila banget sih ini. Akhirnya setelah sekian lama Loki pun terbebas. Meskipun belum sepenuhnya terbebas dikarenakan masih ada satu borgol yang mengikat di kakinya. Namun gua rasa itu sih udah cukup ya untuk Loki bisa ngelawan mereka semua dan membebaskan diri. Gua yakin di chapter selanjutnya bakal super epic. Kita bakal diperlihatkan Loki yang mungkin akan beraksi melawan kru Hairudin dan Luffy serta Zoro dan Sanji. Kalau menurut kalian, apa yang bakal terjadi di chapter selanjutnya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau ada kesalahan dalam video ataupun penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Kalau kalian ingin request gua untuk membahas manga lain atau anime lain, silahkan boleh banget untuk disampaikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like, serta subscribe channel ini agar gua lebih semangat untuk upload konten ke depannya. Dan mungkin bagi kalian yang ingin support gua secara lebih, bisa dengan melalui link Saweria di bawah. See you on the next video. Chillin'.